Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Episode ke-46 Kamen Rider Gachard yang berjudul Astrologi Hitam Sumpah Kurogane telah tayang pada tanggal 28 Juli 2024. Ditulis ceritanya oleh Akiko Inoue dan disutradarai oleh Kyohei Higuchi. Episode kali ini merupakan permulaan babak cerita baru dari Kamen Rider Gachard yang akan menjadi penutup serinya. Namun sejauh ini, jujur saja entah kenapa kita sebagai penonton masih tidak merasakan aura-aura akhir cerita di seri ini. Malahan yang sekarang kita rasakan yaitu seri Gachard saat ini ceritanya terasa ngeras alias dipercepat. Dan mungkin juga masih banyak rahasia yang masih belum dijelaskan di seri Gachard ini. Tapi ya sudah, kita mulai bahas saja episode 46 Kamen Rider Gachard ini. Cerita dimulai dengan pembukaan suatu acara televisi paranormal fiksi oleh pembawa acara bernama Tatcha. By the way, jika kalian ingat pembawa acara pada acara tersebut, ia pernah muncul di episode 13, yang dimana episode tersebut merupakan debut kemunculan X-Rex saat Pamanabe sedang mengajukan proposal pada penerbit media paranormal pada orang yang sama. Ia juga dikenal sebagai mantan pacar dari Yua Yamashita pada episode 23, yang merupakan episode kemunculan Kemi Jukyum Fire. Lanjut ke episode, pembawa acara mengungkapkan fakta yang membeberkan konspirasi hilang ingatan tentang monster alias Kemi kepada publik, yang sontak membuat publik menjadi heboh. Kemungkinan yang akan terjadi ialah histeria massal yang menyebabkan semua orang yang dilupakan ingatannya soal Kemi akan pulih kembali. Tentu saja, hal tersebut membuat pihak akademi pastinya keteteran. Kyokasan datang ke akademi untuk memberitahu bahwa terdapat partikel kecil yang tersebar lewat lubang kegelapan yang dibuat Galia, agar ingatan para warga soal Kemi bisa kembali lagi, serta manipulasi media sosial yang memunculkan rekaman Kemi juga merupakan ulah Galia. Tidak butuh waktu lama, para warga akhirnya berangsur-angsur mulai mengingat kembali Kemi. Tentunya, semua orang takut akan hal tersebut, terutama pihak akademi yang pastinya akan menjadi pihak yang diduga bertanggung jawab atas semua itu, dan pasti akan membuat kegaduhan. Scene berlanjut ke Hotaro dan Rine yang sedang berjalan pulang, sembari mengobrol soal meyakinkan semua orang kalau Kemi itu bisa hidup berdampingan dengan manusia. Di tengah perjalanan, mereka dihadang sekelompok preman. Salah satu dari preman itu yang berkacamata terlihat familiar. Aktornya bernama Hiroyuki Matsumoto. Ia dikenal perannya di Kamen Rider Kabuto sebagai rival Tatarias dari Kazama Daisuke dan Oz sebagai Grid Gameru. Lanjut ke Hotaro. Para preman meminta Hotaro menyerahkan Kemi. Namun, tentu saja Hotaro tidak akan memberikan Kemi pada mereka yang pastinya akan disalahgunakan. Sementara itu, di lain tempat, Spanner terlihat tidak tahan melihat kondisi sekitarnya saat ini, yang menurutnya akibat Kemi. Kembali ke Hotaro, dengan hebatnya Hotaro berhasil mengalahkan para preman itu. Namun hal mengejutkan tiba, di mana Golem Goriki kembali lagi di hadapan kita semua, dengan panggilan Hotaro seperti biasa yaitu Babyface. Golem Goriki pertama kali muncul di episode 5 saat debut From Unwrestler. Setibanya Goriki di situ, ia langsung saja menghantam Hotaro sampai Hotaro terpelanting jauh. Melihat adegan itu, jujur saja agak kaget dan justru ngakak entah kenapa. Mungkin aja kesannya nggak terduga kalau Hotaro bakal terpental seperti itu. Setelahnya, Goriki berubah menjadi Malgam Faktor Gorilla, melawan Gachard bersama Gachard Brother Unwrestler. Galia pun tiba di hadapan mereka. Ia mengoceh soal rencananya dan juga ia menunjukkan kekuatan lainnya di adegan ini. Kekuatan ramalannya yang juga bisa digunakan dalam pertarungan. Diperlihatkan cara Gachard melawannya pada penglihatannya yang membuat Galia bisa memprediksi gerakan Gachard. Pada akhirnya, Galia berhasil melancarkan aksinya dan merebut kartu Venom Deck yang ia gunakan pada preman berkacamata untuk dijadikan malgam. Hal itu juga membuat kekuatan Rainbow Gachard tidak stabil, sehingga Unwrestler kembali ke wujud kartu normalnya. Rene pun ikut membantu, tetapi ia tiba-tiba diberikan sesuatu oleh Galia yang masih belum kita ketahui apakah itu kekuatan atau kutukan. Pertarungan diakhiri dengan kaburnya para malgam. Rene menyadari kehadiran Atropos lalu mengejarnya. Ya, sangat disayangkan sih, bahwa Atropos tidak menepati janjinya dengan benar. Rine meyakinkan kembali Atropos untuk jangan mempercayai Geryon, namun tentu saja ia tidak mau melakukannya. Adegan berpindah ke tempat Geryon. Atropos dibelikan hadiah oleh ayahnya itu berupa pakaian gadis normal yang lucu. Setelahnya, Geryon menceritakan kisah bunga emas, sama seperti Fugokudo menceritakan pada putrinya, Rine.
terlihat sekilas-kilas balik masa lalu Fugakudo bersama Rine serta di sampingnya ada Geryon. Di adegan tersebut terlihat Geryon tersenyum melihat kehangatan keluarga di depannya. Dari situ, mungkin kita berspekulasi kalau Geryon ini sepertinya juga menginginkan keluarga bahagia seperti Fugakudo. Namun sejauh ini, tidak diperlihatkan soal sifat lain yang begitu signifikan dari Geryon, yang membuat adegan Geryon bersama putrinya Atropos terkesan tiba-tiba. Kita masih belum tahu apakah kedepannya Geryon akan tobat atau tidak, mengingat tidak lama lagi seri Gachat akan segera tamat. Sementara itu di akademi, mereka tidak bisa menghubungi markas pusat guna mendiskusikan peristiwa saat ini, karena kemungkinan para petinggi sudah lepas tangan soal itu dan berusaha menutup diri mereka. Disusul Hotaru dan Rine yang baru tiba di akademi. Mereka melihat Hotaru yang babak belur akibat berantem dengan preman, akibat melindungi Kemi dari tangan-tangan jahat. Melihat itu, Spanner semakin tidak tahan soal kekacauan Kemi ini. Tiba-tiba tablet Isaac memberitahu berita yang cukup mengejutkan, di mana ternyata pihak media telah mengetahui lokasi akademi dan membeberkan siapa saja membernya, yaitu Hotaru dan kawan-kawan. Tak lama setelah itu, pihak media mendobrak tempat akademi dan tentu saja hal tersebut mengejutkan semua pihak, terutama akademi itu sendiri. Spanner yang dari tadi kesal pun pergi keluar dengan motornya. Ia tak sengaja melihat orang-orang sedang bergaduh memperebutkan Kemi. Padahal itu cuma sekedar boneka Hopper One milik seorang anak perempuan. Spanner pun terlihat menjadi-jadi akibat peristiwa ini. Ia kemudian pulang ke lab Kyokasan yang terlihat berantakan sembari disambut oleh serangan Lakesis yang Lakesis kira itu orang-orang yang mencari Kemi. Jelas saja semua kekacauan lab Kyokasan juga disebabkan karena orang-orang tersebut. Di sini, akhirnya Spanner sudah benar-benar naik pitam dan merencanakan sesuatu. Kekacauan oleh Malgam kembali terjadi. Hotaru dan kawan-kawan terlihat sudah berada di tempat untuk melawan Malgam, Jamur, dan Gorila tadi. Singkatnya, pertarungan berhasil dimenangkan oleh Gachat dan Majedo serta berhasil mengembalikan Phenom-Deck. Lagi-lagi, tiba-tiba mereka dikejutkan kembali oleh hal yang cukup bikin kita sebagai penonton juga terheran-heran. Tablet Isaac Sabimaru tiba-tiba menampilkan siaran dari Spanner memakai seragam akademi resmi yang sama seperti milik Minato Sensei. Spanner mengumumkan pada semua orang bahwa koalisi alkemi akan dibubarkan. Sehubungan dengan kejadian saat ini dan juga ketidakselarasan pandangan dari beberapa pihak internal akademi itu sendiri, Spanner pun menutup pengumuman tersebut dengan api hitamnya. Dengan begitu, akademi terbagi antara kubu Hotaru dan kubu Spanner. Setelah siaran itu, Spanner meminta Hotaru menyerahkan semua Kemi untuk dibinasakan. Jelas tentunya Hotaru tidak akan menyerahkannya begitu saja. Di sisi lain, Gaeliah senang melihat semua kegaduhan ini yang sesuai dengan ramalannya. Di samping Gigis yang hanya diam saja melihat semua ini. Entah mau dibawa kemana karakter Gigis ini pada penghujung cerita Gachat saat ini. Kembali ke Spanner dan orang-orang akademinya. Sepertinya untuk kondisi ini, semua yang berada di situ memang hanya bisa bergantung pada Spanner yang bisa dibilang paling unggul dari rekan-rekan setingkatnya. Salah satu dari mereka mengatakan akan ada resiko juga pada pemusnahan Kemi nantinya. Tapi kita lihat saja apa yang akan Spanner lakukan ke depannya. Jujur saja, sebenarnya babak baru menjelang final pada episode 46 ini oke-oke saja. Tapi mengingat Gachat yang sebentar lagi tamat, membuat kita merasakan pasti plot yang terkesan terburu-buru karena porsinya sudah semakin sempit. Ditambah, mungkin karakter di samping Spanner yaitu Rine, serta Gigis yang masih kurang dieksplor lebih banyak lagi. Serta sosok sebenarnya dari ayah Ichinose Hotaru yang sampai saat ini masih misterius. Mau bagaimana lagi, kita hanya bisa berharap saja. Semoga seri Kamen Rider Gachat setidaknya ditutup dengan eksekusi dan pengemasan akhir cerita yang rapi. Karena seri ini bisa dibilang unik dengan kemi-keminya, serta unsur chemistry atau ikatan yang sering diperlihatkan tiap episodenya. Jadi itulah dia bahasan dari episode 46 Kamen Rider Gachat. Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini. Hana pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.